dijadikan lawakan, yang dijadikan lucuan, dia berharap tawa dari orang lain, tetapi yang diolok-olok adalah Rasul. Dia nggak adab kepada Rasul. Masya Allah. Coba dicek kadar adabnya kepada Rasul bagaimana tuh. Seandainya ilmunya tinggi pun kalau nggak adab kepada Rasul, hancur makomnya. Stand up komedian dianggap berhasil kalau komedi-komedinya diingat. Iya. Nah, dai menggunakan komedi hanyalah sebagai tool saja. Ya, dalam rangka tadi orangnya tetap segar, materi inti jadi masuk. Karena pada waktu tertawa itu orang makin segar, terjadi fenomena trans sehingga informasi-informasi yang dimasukkan nantinya adalah akan masuk. Sebenarnya yang namanya komedi itu lebih sebagai tools kalau bagi dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bahlul Masail, di mana kita mempermasalahkan kebahlulan demi kebahlulan dengan cara yang bahlul bersama orang-orang yang bahlul. Seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita minum dulu biar tenggorokan kita tidak kering. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara ini disponsori dengan sponsor utama yaitu Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Silahkan download di link di bawah ini. Kang Asep, Ustaz Latif. Ya. Ini kan sekarang ini ada komedian ya. Lalu beliau itu bercanda, humor, namanya komedian ya, humor. Iya. Tapi memang membawa isu sensitif nih. Nah, maka dianggapnya kan sebagai pelecehan di satu sisi. Sehingga dianggap tidak pantas. Nah, mengenai pantas nggak pantas tuh gimana sih, Kang Asep? Ini saya bingung juga nih. Ini pantas nggak sih kayak gitu? Ya, pantas dan tidak pantas itu tema yang cukup menarik dalam istilah psikologi ya. Karena yang pertama adalah sangat dipengaruhi oleh keadaan, waktu, dan tempat. Keadaan, waktu, tempat itu ketupat itu atau dalam bahasa lain konteks. Karena bisa jadi di suatu masa dianggap pantas, di masa lain tidak pantas. Kalau orang yang bisa juga dipengaruhi oleh yang ngomongnya. Kalau yang ngomongnya ini dianggap pantas, kalau ngomongnya yang bukan ini nggak dianggap pantas, gitu ya. Berarti relatif dan subjektif dong? Bisa relatif, bisa subjektif, dan bisa jadi juga sangat tergantung kurun tertentu. Contoh sederhana nggak usah jauh-jauh. Dulu ya, saya ini waktu masih kanak-kanak. Itu zaman waktu itu adalah saya sering kali ngelihat misalnya ketika perempuan menggunakan celana panjang, yang tadinya perempuan itu pakai rok, itu perempuan pakai celana panjang itu jadi bahan omongan. Artinya, kalau sekarang udah banyak kayak gitu. Ya, kalau sekarang ya, dulu itu pokoknya wah itu perempuan nggak bener tuh pakai celana panjang, itu kayak gitu. Jadi artinya era perempuan pakai celana panjang itu baru lah kalau menurut saya tuh. Jadi dulunya tuh perempuan tuh hanya layak pakai rok, hanya layak pakai kain. Jadi kalau dia pakai celana panjang, seakan-akan perempuan yang menggunakan celana panjang itu perempuan yang meniru laki-laki gitu, ke laki-lakian. Bukan perempuan baik-baik. Bukan perempuan baik-baik. Itu sampai sempat ada begitu. Nah, jadi pantas atau tidak pantas itu seringkali ya berkembang juga gitu. Jadi di satu kurun dianggap pantas, di kurun lain tidak pantas. Dulu misalnya di zaman saya waktu kanak-kanak, saya ngelihat para laki-laki itu jabrik biasa. Jabrik itu apa? Gondrong? Ya, gondrong gitu ya, bahkan bener-bener dia laki-laki itu ngurus rambut gitu ya, datang ke salon ya, salon gitu. Itu di satu kurun pernah dianggap pantas begitu. Kalau sekarang itu terjadi barangkali ya nggak dianggap nggak pantas gitu ya. Coba kita lihat berapa laki-laki yang sekarang barangkali gondrong gitu ya, rambutnya kayak gitu jarang lah kalau kita lihat. Orang Garut emang pengamat rambut. Pengamat rambut karena namanya tukang potong rambut ya. Nah, jadi yang namanya pantas tidak pantas itu seperti itu. Nah, sekarang kaitannya dengan komedi nih, yang memang lagi ada kasus ya. Kalau kita cermati kalau kita amati. Problemnya kan adalah komedi itu andai kata saja hanya mereka bertiga dan tidak publis, itu ceritanya lain gitu. Mungkin pantas-pantas saja di kalangan mereka, di antara mereka komedian juga. Tetapi ketika komedi itu adalah menjadi konsumsi publik, nah
peluangnya kan publik ini kan belum tentu sepakat dengan tema itu gitu loh. Ya sehingga si pembaca ngelihatnya dari perspektif yang berbeda, yaitu perspektif tidak pantas. Meskipun tuh video katakanlah tahunan yang lalu gitu ya. Iya, makanya di tahun yang lalu tahun yang lalu tuh nggak masalah gitu ya. Nah, di tahun-tahun yang lalu itu kan banyak yang nonton video itu juga, anggap aja. Mereka memandang itu pantas-pantas saja. Tetapi ada penonton baru saat ini yang ngelihat lagi video itu gitu ya. Ngelihatnya bisa jadi saat ini dan dia memandang tidak pantas. Langsung dipolisikan. Sah-sah saja dipolisikan juga karena kan namanya humor itu kan ada punch ya kan, ada pukulan gitu kan. Humor itu kan gini. Punchline ya. Ada punchline kan. Humor itu kan intinya gini nih. Orang sebenarnya ada dua alur bersamaan. Orang pertamanya di alur A. Cerita itu disampaikannya di alur A. Orang di dalam benaknya itu udah tergiring nih, nantinya ujung-ujungnya A. Enggak begitu kalau di dalam humor. Di tengah perjalanan pindah jalur dia ke B kan gitu. Patah ya, patah kan gitu. Iya. Nah, kan sama yang diributin oleh mereka kan ada pindah jalur itu gitu. Nah, yang ditertawakan oleh mereka tuh sebenarnya pindah jalur itunya gitu, bukan kontennya itu sebenarnya. Komediannya lihatnya dari sudut itu gitu. Tetapi kalau penonton kan bisa jadi lihatnya lu nggak bener nih, konten yang kayak gini nggak bisa dipermainkan, nggak bisa dipakai komedi. Nah, jadi seakan-akan dari yang nonton, dari yang mempolisikan ngelihatnya adalah dari ini bukan hal yang pantas untuk menjadi bahan komedi, ini bukan hal yang pantas untuk bahan lucu-lucuan, ini bukan hal yang pantas untuk bahan bercandaan. Iya, jadi juga perlu diperhatikan ketika komedian mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan SARA ya, Kang Asep ya. Artinya itu juga sangat relatif, sangat subjektif juga. Kayak mungkin Kang Asep zaman dulu kan yang mengangkat tema SARA tapi nggak ada masalah. Salah satu contohnya almarhum Gus Dur ya. Itu ya, gimana tuh Kang Asep? Ngomongnya Gus Dur. Iya. Karena yang ngomongnya Gus Dur banyak banyak humor Gus Dur itu berkaitan dengan para pelaku dari agama-agama tertentu termasuk Islam. Bahkan kalau kita cermati humor Gus Dur itu kan dalam tanda petik adalah menertawakan sebagian kelakuan umat Islam kan gitu maksudnya. Iya. Tetapi karena yang ngomongnya Gus Dur adalah seorang kiai berilmu, ya itu dianggap sebagai sedang menertawakan diri sendiri saja. Tetapi coba yang ngomongnya bukan Gus Dur, katakan umat dari agama lain, ya dipandangnya melecehkan. Pelecehan ya. Iya. Jadi artinya suatu yang pantas oleh Gus Dur akan menjadi tidak pantas kalau yang dipakai, yang ngomongnya adalah bukan Gus Dur. Berarti apa saja yang mempengaruhi pantas atau tidak pantas nih Kang Asep? Iya, yang kan pertama figur. Tadi udah jelas setelah kurun waktu, ya ketupat jelas, ya tadi ya kan keadaan waktu dan tempat ada konteks. Kemudian juga perubahan perspektif orang. Contoh kentut misalnya saja. Saya rasa urusan kentut Ustadz punya cerita. Gimana tentang kentut? Iya, emang saya ahli kentut ya. Jadi memang kentut ini unik lah gitu ya. Artinya di satu sisi kentut itu dianggap bagus, tapi di satu sisi kentut itu dianggap nggak bagus. Jadi tergantung konteksnya. Nah, di depan publik menjadi depan publik jadi nggak bagus. Tapi suatu saat saya ditanya sama perawat, Pak Latif sudah kentut belum? Gitu kan? Ketika saya kentut, seneng mereka. Alhamdulillah udah kentut, karena saya habis operasi. Artinya kentut saya adalah indikator keberhasilan. Ya kira-kira gitu. Jadi artinya kentut di situ adalah pantas ya. Bahkan tidak kentut itu tidak pantas gitu kan. Ini waduh repot ini belum kentut itu kan. Bisa stres. Stres yang kentutnya, yang belum kentut, dan stres juga yang nunggu kentut gitu kan. Itu kan tadi secara ini ya, kondisi atau konteks. Iya, betul. Ada juga yang secara wilayah tuh, Kang Asep, yang ya ada wilayah banyak. Misalnya gini, wilayah itu kan berkaitan dengan etiket biasanya. Misalnya bersendawa. Gitu ya. Terab bahasa Sunda. Bersendawa itu ya adalah mungkin adalah tidak pantas dalam konteks orang-orang Sunda. Jadi saya bertamu misalnya ke rumah seseorang dan saya bersendawa, wah itu tidak pantas, dianggapnya saya kurang ajar gitu. Tetapi di konteks tertentu di daerah Sumatera bersendawa dimanai lain. Orang senang kalau misalnya saja tamunya dikasih makanan bersendawa. Karena bersendawa dimanai oleh mereka berarti makanannya enak, merupakan pujian. Nah kan beda tuh.
Sama juga misalnya memandang mata gitu ya. Di tanah Sunda, saya kalau misalnya ngobrol dengan orang yang lebih tua daripada saya dan memandang mata, itu dipandang kurang ajar, dipandang menantang gitu. Tetapi di daerah Sumatera, saya pernah lihat gitu kan, mereka mengatakan, Sep, kalau kamu di sini, kamu harus memandang mata. Itu menunjukkan bahwa kamu benar-benar khidmat. Kan beda lagi gitu. Jadi artinya di daerah kami memandang mata langsung itu adalah sebagai tidak pantas, di daerah lain sebagai pantas. Nah kan jadi sangat sulit itu menentukan pantas tidak pantas. Sama aja. Di tempat lain kalau diajak makan harus jawab ya, siap langsung. Orang Sunda kan nggak begitu. Kalau diajak makan, aduh saya udah gitu ya, harus ada drama begitu dulu, gitu ya. Nggak langsung aja itu dianggap. Betul. Nah artinya pantas tidak pantas itu kadang-kadang ya dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh konteks, dipengaruhi oleh kurun tertentu gitu ya. Sama misalnya saja dulu saya ingat banget, kalau saya belum pergi ke haji, saya nggak boleh pakai kopiah putih. Saya masih ngalamin zaman itu. Jadi tahun 70 berapa? Tahun 79 ceritanya nih ada kopiah putih tuh. Saya pakai itu. Pergilah saya ke Cianjur. Tahun 79 saya masih anak-anak ya, masih SD lah. Itu ada seorang tua di sana. Kamu ke haji kapan? Ini kapan? Wah, dicecer gitu. Nggak boleh pakai kopiah seperti ini. Emang kamu pergi haji? Wah, jadi bayangin kopiah saja gitu ya, yang berwarna putih itu seakan-akan hanya pantas kalau digunakan oleh orang yang sudah berhaji. Kalau lu belum berhaji nggak boleh. Kalau sekarang coba antum lihat di mana-mana. Bahkan gitu. dijual 10.000. Dijual 10.000 gitu ya. Itu disebutnya peci haji. Peci haji gitu. Nah, sampai segitunya. Jadi artinya yang mengubah pantas atau tidak pantas itu berarti kan ada pemaknaan yang berbeda gitu tentang aspek-aspek seperti itu. Ada rambu-rambu juga nih Kang Asep ya untuk ada bisa. Ada rambu-rambu ya ibaratnya karena Indonesia ini adalah multi budaya, peluangnya juga multi tafsir, maka penting berarti kita ngerti konteks-konteks budaya gitu kan. Nah penting juga kita mengamati dulu lah apa yang sedang terjadi gitu. Masya Allah. Ini saat mengenai pantas tidak pantas nih, bagaimana nih syariah memandang tentang kepantasan dan ketidakpantasan? Iya, jadi ada sebuah ungkapan tarkul adawah gitu ya. Meninggalkan adat yang terjadi di satu tempat itu adawah, namanya nyari borok. Ibaratnya gitu. Malah nggak boleh ya? Nggak boleh kita meninggalkan adat itu. Maka apa yang dianggap baik, katakanlah misalkan kunut atau tidak kunut, itu juga tergantung konteksnya juga. Ketika Buya Hamka yang tidak kunut, di belakangnya ada Kiai Idam Khalid gitu ya. Nah, beliau menghargai, beliau tidak kunut ketika ngimamin. Jadi mana beliau yang menjadi kunut atau jadi kan awalnya beliau memang biasanya tidak kunut. Lalu ketika di belakangnya ada Kiai Idam Khalid beserta jamaah-jamaahnya yang suka kunut, maka beliau jadi kunut. Yang tadinya nggak kunut, sholat subuh jadi kunut yang beliau imami gitu kan. Wahai Buya Hamka, biasanya engkau nggak kunut, kenapa sekarang kunut? Iya, di belakang saya ada Kiai Idam Khalid dan jamaahnya, mereka biasa kunut. Nah, Masya Allah ada sebuah akhlak yang lembut, kelembutan dari Buya Hamka. Berarti ada imam kayak seperti Imam Hambali ya sama Imam Syafi'i itu ya? Iya, seperti Imam Hambali, Imam Syafi'i juga begitu. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu nggak kunut di tempat sini? Saya sholat di sebuah tempat yang dekat kubur Imam Hanafi. Dekat kubur Imam Hanafi dihormati. Artinya kepantasan itu juga ini masalah penghormatan. Penghormatan kepada sebuah wilayah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan begitu ya? Setinggi mana dia hormat? Ketika dia tidak melakukan hal yang pantas, berarti dia tidak menghormati, dan tidak menghormati itu sebuah akhlak yang buruk lah. Maka di situ di dalam ada sebuah ungkapan yang menurut sebagian adalah hadis, tapi menurut sebagian yang lain ini adalah ungkapan Ibnu Mas'ud, ma ra'al mu'minuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Ketika orang-orang muslim menganggap itu baik, maka di sisi Allah juga baik. Jadi maka tergantung siapa yang ketika mereka menganggap baik, orang-orang muslim, mereka punya hati nurani, mereka menganggap baik, insya Allah di sisi Allah juga baik. Dan variabelnya tadi banyak ya, tadi Kang Asep sudah sampaikan, pada ujung-ujungnya pantas atau tidak pantas itu sifatnya relatif.
Kembali ke Latif. Kalau saya bilang pantas berarti pantas. Berarti pantas. Nah, relatif ya. Iya, jadi sebenarnya lawakan itu bisa menjadi sebuah ibadah juga ya. Karena ada ibadah yang namanya idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia kepada orang-orang. Nah, tetapi ketika yang dilakukan adalah sesuatu yang tidak pantas, ini justru bukannya ibadah, malah melakukan kemaksiatan. Dia nggak menghormati. Ini yang pertama ya. Apalagi misalkan yang dijadikan lawakan, yang dijadikan lucuan, dia berharap tawa dari orang lain, tetapi yang diolok-olok adalah Rasul. Dia nggak adab kepada Rasul. Masya Allah. Coba dicek kadar adabnya kepada Rasul bagaimana tuh. Seandainya ilmunya tinggi pun kalau nggak adab kepada Rasul, hancur makomnya. Yang repot kalau yang bersangkutan yang melakukannya adalah orang yang mengaku beragama Islam, beragama Islam. Itu kan berarti waduh luar biasa ya. Kalau agama lain cerita lain ya kan. Kepada Rasul mendingan. Nah gitu. Ini mengaku Islam nggak punya adab kepada Rasul, masya Allah. Ada mahabbah juga di situ. Menabrak norma yang berlaku. Lalu kepada Rasul nggak ada adab, ya Allah, itu kan. Nah ini menariknya Ustaz tadi dibilang ya, artinya kayak gini. Kan di satu sisi itu komedi itu kadang melalaikan, tapi di sisi lain itu bisa jadi ibadah. Iya. Nah, berarti jenis komedi seperti apa nih Ustaz yang bakal mendatangkan yang namanya pahala atau dinilai sebagai sebuah ibadah nih? Menarik nih Ustaz. Sebelum ke situ Tad, sebenarnya baginda Rasul juga banyak melakukan humor ya, banyak melakukan humor. Misal ya, banyak contoh lah, misalnya saja dalam satu riwayat digambarkan bahwa beliau bercanda dengan Ali bin Abi Thalib nih. Jadi Ali bin Abi Thalib itu jadi disediakanlah di situ dua piring kecil dengan jumlah korma yang misalnya 10. Iya. Nah, kemudian ya korma Nabi diambilin terus gitu. Ya, dimakan gitu. Ya, Nabi cuma makan beberapa biji saja gitu ya. Nah, sementara ini, nah kemudian waduh, bercanda nih Ali nih, wah baginda Rasul itu ternyata nih pemakan yang banyak gitu ya. Iya sih, aku makan. Kalau aku mah nih lihat masih ada bijinya. Kalau kamu mah habis sama bijinya juga. Artinya kan lelucon-lelucon itu juga ada gitu artinya ya. Artinya juga bahwa cukup banyak lah kalau kita mau nyari gitu ya dari kisah Nuaiman gitu ya, yang lucu ya. Seperti itu ya. Nah, hanya saja kan kalau kita lihat dari situ ada berbagai macam tujuan Rasul bercanda gitu ya. Yang pertama untuk mengakrabkan, yang kedua juga untuk mengingatkan, yang ketiga untuk dakwah gitu. Jadi tujuannya otomatis tujuan yang ma'ruf lah di situ. Nah, kalau sekarang kan persoalannya kan ada di dalam teknik komedi itu namanya merosting ya. Roasting itu dia. Roasting itu kan problemnya yang di roastingnya siap apa enggak. Kalau di roastingnya nggak siap, yang terjadi bukan dianggap bercanda, bukan dianggap mengakrabkan, malah cari peperangan kan. Oh ya, gitu. Kayak kemarin tuh ada kasus juga di roasting dia lapor polisi. Lapor polisi gitu. Betul. Misalnya contoh nih, ini dalam sebuah perhelatan partai, ada seorang komedian yang memang diundang oleh partai itu dan dia merosting katakanlah pimpinan partai itu. Tapi roastingannya kan roastingan yang sifatnya memuja-muja gitu kan. Harus berhati-hati gitu kan, misalnya kayak gitu. Iya. Itu kan roastingan juga gitu. Tetapi kan roastingan yang udah yang ibaratnya adalah meninggikan orang yang bersangkutan, kemudian juga mengaitkan yang bersangkutan dengan tema-tema positif. Artinya kan tetap di situ ada kaidah gitu yang dipakai oleh si komedian ini. Iya, gitu. harus cerdas juga ya. Nah, sementara kan yang lagi rame sampai ke polisi itu, ya roastingnya juga ya bikin sakit hati kalau kita jadi orang yang di roasting gitu ya kan. Betul. Jadi harus pintar, harus cerdas dalam pengemasan juga, bukan hanya sekedar roasting ya. Dan harus siap juga. Artinya harus dikasih tahu gitu. Kalaupun sesuatu hal yang memang kayaknya nih menyakitkan, dikasih tahu dulu nih, nggak apa-apa kalau diginiin gitu kan. Iya, paling tidak dia, apalagi kan itu dipublikasi ya. Paling tidak dia misalnya saja ya di dalam era sekarang dengan undang-undang ITE ini, gue mau
mau merosting lo nih, tapi caranya gini. Kira-kira gimana? Ya harus ada izin begitu jadinya kan. Kalau nggak kayak gitu ya orangnya keburu sakit hati gitu. Iya betul. Lu yang dapat untung, dapat konten, gue yang senep gitu kan. Iya. Nih Ustaz, terkait dengan komedi juga nih Ustaz. Ada sahabat-sahabat Nabi nggak Ustaz yang berkomedi gitu terhadap entah itu Rasulullah, dan Rasulullah itu kan diamnya Rasulullah itu kan menghasilkan konsekuensi hukum ya Ustaz ya. Kayak misalkan contoh ada seseorang yang main tola al badru alaina pakai rebana gitu kan. Rasul tidak melarang karena kalau itu diharamkan maka Rasul akan melarangnya. Jadi diamnya Rasul akan menimbulkan konsekuensi hukum gitu Ustaz. Nah, ada nggak di mana Rasul itu malah senang dengan candaan sahabat gitu barangkali Ustaz. Jangankan candaan sahabat, tadi Rasulnya aja bercanda gitu ya. Kepada Sayyidatuna Aisyah, beliau main lari-lari gitu kan, itu kan bercanda tuh. Mencairkan suasana. Lalu Rasulullah kepada nenek-nenek bercanda juga. Gimana yang sama nenek-nenek? Kata Rasul, "Nek, mohon maaf, nenek-nenek nggak masuk surga." Nangis dia. Akhirnya dia nangis, kenapa? Wah, aku nggak masuk karena sebelum masuk surga udah diminum telaga Kausar, nanti di sana muda lagi, jadi nggak ada nenek-nenek gitu ya. Langsung ketawa ya. Ketawa, seneng. Jadi Rasulullah merangkul nenek-nenek. Nenek itu merasa akrab. Jadi Rasul sosok yang agung. Masya Allah. Nenek-nenek lalu dibecandain, akhirnya kan akrab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjadi tools ya artinya menjadi ya. Tools. Candaan itu untuk mengakrabkan. Betul. Ma'ruf kata Kang Asep tadi ya. Iya, kalau saya bercandain Anda, tapi Anda makin kesel ke saya. Jadi karena kalau misalnya ada tokoh psikologi ya yang namanya Freud, justru humor itu, humor itu adalah seringkali dijadikan sebagai alat pukul, gitu. Jadi humor itu juga ada karena itu ada istilah sarkastik di balik humor ya. Humor itu seringkali juga adalah kesana gitu ya. Nah, jadi humor itu serius gitu loh. Jadi artinya ada di balik itu ada keseriusan tertentu, termasuk juga keseriusan ngeledekin orang. Iya, Ngeledek itu bahasa sederhananya, bahasa jauhnya adalah matiin orang kan gitu. Iya. Iya. Jadi itu ya Ustaz ya. Iya, untuk jadi ma'ruf ya. Iya, bahkan ketika rapat seharian nggak pakai humor, ini menurunkan kekuatan pikiran. Kekuatan berpikir orang turun. Ketika humor fresh lagi, jadi cerdas lagi gitu ya. Kalau rapatnya sejam oke lah, serius banget. Tapi kalau rapatnya seharian nggak pakai humor, suntuk gitu kan. Jadi di tengah-tengah Bahsul Masail harus ada Bahlul Masail. Bahlul Masail gitu. Gitu. Maka kenapa? Untuk mengembalikan kekuatan pikiran, kejernihan berpikir, kesegaran. Akhirnya bisa berpikir panjang, bisa rapat intensif dalam waktu sekian lama begitu. Jadi ini kan bermanfaat sebenarnya. Iya. Dakwah malam-malam kiai dakwah sampai di kampung. Orangnya banyak sampai sana jam 12 malam. Lalu ceramahnya serius, nggak ada humornya. Bayangin. Orang wafat. Juga wafat semua. Tapi dengan adanya humor dikit mereka seger, dimasukin lagi dakwah satu berarti ayat. Mengenai gitu. pantas tidak pantas seperti tadi ya contoh ya Ustaz. Ketika berbicara tablik akbar, orangnya banyak, awam, maka bercanda atau dalam banyak humornya itu menjadi pantas. Menjadi pantas, asal isinya. Isinya bagus ya. Isinya bagus. Juga jangan sampai juga ada beberapa ustadz ya yang tadi kebanyakan bercandanya, jadi yang diingat oleh si jamaah tadi lucunya, bercandaannya ya. Kalau kayak gitu gagal dia sebagai dai, ya nggak berhasil. Betul. Bukan dakwah namanya, jadi entertainment dia. Jadi bagi dai, yang namanya dai itu bukan jadi stand up komedian. Stand up komedian dianggap berhasil kalau komedinya diingat. Iya. Nah, dai menggunakan komedi hanyalah sebagai tool saja. Ya dalam rangka tadi orangnya tetap seger, materi inti jadi masuk. Karena pada waktu tertawa itu orang makin seger, terjadi fenomena trans sehingga informasi-informasi yang dimasukkan nantinya adalah akan masuk. Sebenarnya yang namanya komedi itu lebih sebagai tools kalau bagi dai. Kalau salah satu contoh yang menurut saya ideal itu kayak UAS ya. UAS itu kalau saya lihat itu sebelum beliau viral ya, itu kan serius banget tuh. Pas waktu ngedosenin itu serius banget tuh. Tapi ketika mulai viral, wah bercanda tapi
kadarnya pas gitu ya. Iya, betul. Tidak yang memang dibuat-buat gitu kan. Memang langsung diemnya aja atau jeleknya bisa bercanda, ya bisa tertawa orang. Nah, itu menurut saya salah satu ini ya, Sat ya. Salah Ideal satu juga. contoh terbaik lah. Contoh terbaik, komunikator terbaik. Komunikator terbaik ya, Masya Allah. Komposisinya, kontennya, intonasi, lalu ada canda-canda segarnya, itu komposisi terbaik lah barangkali ya UAS itu ya. Jadi memang misalnya di dalam kalangan orang Sunda ya, kan itu banyak tuh kiai-kiai yang ceramahnya menggunakan bahasa Sunda. Nah itu memang salah satu kekuatan dari kiai-kiai yang ceramah pakai bahasa Sunda tuh ya di komedi itu. Komedinya betul. Nah, orang bisa bertahan sampai jam 3 pagi tuh wayang golek aja kalah sama mereka gitu. Iya. Ya, itu canggih juga ya kiai Sunda. Karena kalau tidak bisa kayak gitu tadi jamaah udah bosan, lawang jamaah datang ke mereka bukan santri, ya jamaah umum ya, betul. Ya umum itu kan barangkali juga rentang perhatiannya terbatas gitu kan. Nah, komedi adalah salah satu fungsi supaya rentang perhatian itu panjang gitu. Itu menariknya. Maka komedi ini menjadi fungsi ya. Maka ada dua konteks kalau tadi ya. Di satu sisi ketika stand up komedian memang yang diingat adalah tawanya ya. Tapi ketika menjadi dai justru yang diingat jangan tawanya, tapi justru kontennya, apa isinya, ketika dibawa pulang itu menjadi apa gitu ya. Betul. Nah, ini karena sudah sebentar lagi pukul sudah 30 menit, ini kita sekarang Sahabat Cerdas ini syutingnya jam 1:30 pagi ini. Tapi karena kita balut ya sambil komedi sambil tertawa masih seger aja nih. Benar. Masya Allah nih, cerdas-cerdas sih Kak Asep sama Ustaz Latif ini. Saya doang nih yang balul di sini. Oke, Sahabat Cerdas, luar biasa sekali ya. Terkait kepantasan dan tidak pantasan, kita juga sudah tahu bagaimana ukurannya pantas tidak pantas. Kita sudah tahu juga apa rambu-rambunya, apa yang mempengaruhi pantas tidak pantas dari penjelasan yang tadi. Sebagai akhir nih, Kak Asep mohon izin ya Mas Latif untuk memberikan closing statement terkait dengan pantas tidak pantas ini. Iya, jadi sahabat-sahabat sekalian, memang semua peluang kita adalah untuk offset gitu ya, atau kita melakukan sesuatu yang menurut kita pantas tetapi menurut orang lain tidak pantas adalah besar. Nah, supaya kita adalah terhindar dari mengalami malapetaka itu, penting barangkali kita belajar ya tentang konteks, keadaan, waktu, dan tempat. Penting juga kita bertanya ke kiri dan ke kanan gitu ya tentang di masyarakat kita apa yang dipandang pantas, apa yang dipandang tidak pantas. Penting juga kita perlu menghargai gitu apa yang dianggap pantas atau tidak pantas di suatu tempat, ya di suatu konteks, di suatu keadaan, di suatu komunitas. Nah, semoga dengan demikian kita bisa menjadi orang yang memahami bahwa karena kepantasan itu subjektif, karena kepantasan itu tidak berlaku sifatnya umum, kadang-kadang berlaku khusus, maka penting bagi kita untuk belajar kekhususan-kekhususan itu. Masya Allah, luar biasa. Lanjut ke Ustadz Latif. Iya, jadilah manusia yang seutuhnya. Gunakan observasi 2 kali, 2 mata. Gunakan Anda dengarkanlah 2 kali, karena punya 2 telinga, tetapi bicaralah 1 kali. Dan 1 kali pun jangan lupa bahwa di dalam diri kita ada kolbu. Gunakan hati nurani juga. Dan apa yang kita sampaikan, setiap kata yang kita sampaikan nanti akan dihisab nanti di hari kiamat. Maka hati-hatilah. Masya Allah, keren sekali ya closing statement dari kedua narasumber kita ini ya. Kita bergeser nih, saya bergeser nih bentar lagi nih, jadi nggak balul lagi nih. Oke, alhamdulillah sahabat semua, ini tak lupa acara ini disponsori oleh Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Silahkan download linknya di bawah ini. Silahkan like video ini jika Anda suka, silahkan juga di komentar jika memang ada pertanyaan ataupun pernyataan. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar bisa menuai pasif pahala ya bagi Anda yang menyebarkannya. Dan jangan lupa teman-teman semua, silahkan juga subscribe berlangganan, karena langganan itu free ataupun gratis. Demikian sahabat semua, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan podcast-podcast sebelumnya silahkan diklik di tautan di atas ini, di link di sini ya. Silahkan. Demikian dulu, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.